Karena kesibukan duniawi ini, kesibukan kita mengejar dunia, pekerjaan kita, kita akhirnya meninggalkan jihad. Ketika kita ini meninggalkan jihad, kata Nabi, Allah akan timpakan kehinaan, kerendahan kepada umat ini. Seandainya di depan kita terhalang oleh lautan, lalu kemudian engkau masuk ke dalam lautan, la khudna kami akan masuk bersamamu, dan tidak ada satu orang pun dari kalangan Ansor yang tertinggal satu orang pun. Jadi memang kita sebagai kaum muslimin, semangat jihad itu tidak menunggu dari hanya siapa yang mau memimpin kita. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaza di bulan Ramadan ini mengalami banyak sekali dampak dari perjuangan mereka, pengorbanan mereka, darah dan harta benda. Namun seperti biasa kita berusaha berupaya apa yang bisa kita bantu untuk Gaza dan Palestina. Di sini bersama Spirit of Aqsa kita ingin memberikan pertanyaan perspektif yang lebih dalam, yaitu apa yang telah Gaza ajarkan kepada kita manusia. Dalam acara The Secret of Sumud, Spirit of Aqsa, insya Allah mengajak jamaah sahabat surga, sahabat Spirit of Aqsa, untuk menggali rahasia ketegaran Gaza. Bagaimana itu mengajarkan kepada kita ketegaran dan keteguhan iman dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perjuangan kita untuk Palestina, insya Allah. Bersama dengan guru kita, Ustadz Dr. Omar Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasanya lancar, Ustadz? Alhamdulillah, insya Allah. Hari ini, insya Allah kita episode yang kedua. Kita akan menggali rahasia kedua, Ustadz. Namun, seperti biasa, mungkin opening speech dari Ustadz untuk episode ini. Ya, Bumi Syam, Gaza adalah ardur ribat. Masya Allah. Di mana jihad tidak akan pernah berhenti. Masya Allah. Dan selama jihad ada di tengah umat ini, Allah akan tinggikan, Allah akan muliakan umat ini. Allahu Akbar. Nah, berkenaan dengan pembukaan Ustadz, tadi ada satu video yang ingin kita lihat, kita ambil supaya ini otentik bahwa dari Gaza, ya, dari Palestina, spirit itu. Kita lihat satu video singkat, Ustadz. Siap. والله يا رسول الله احنا صابرين ثابتين الارض كلها طبعت كل الدنيا سلمت الا من قلت لهم عليكم بالجهاد وخير جهادكم الرباط وخير رباطكم عسقلان من شيء قلت لنا يا رسول الله والله احنا صابرين وثابتين طاعة لله وطاعة لك يا رسول الله. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Satu semangat yang luar biasa yang menggugah dari Gaza oleh anak Gaza, Ustaz. Bagaimana kita melihat pesan dari Gaza ini? Allahu Akbar. Sebagaimana antum buka tadi, kita hari ini tidak bertanya tentang apa yang bisa kita berikan untuk Gaza. Oh, yes. Tapi pelajaran apa yang sudah kita petik dari peristiwa yang Allah perlihatkan di depan mata kita ini. Kalau sebelumnya di episode pertama kita sudah mendengarkan bahwa iman adalah rahasia kemenangan saudara-saudara kita di Gaza. Dan di balik iman ini ada Quran yang tak hanya dibaca, tapi betul-betul diamankan di Gaza. Maka di episode kedua ini, Ustaz Ridwan, kita memulai dengan berterima kasih. Syukran lakum ya ahla Gaza. Ya Rabb. Syukran lakum ya ahla Filastin. Syukran lakum ya ahla Syam. Ya Rabb. Yang masih mewakili kita untuk menjaga jihad, menegakkan jihad. Ketika jihad itu banyak ditinggalkan oleh umat ini. Masya Allah. Jadi perspektif ini satu perspektif. Biasanya kan orang membantu Palestina ingin, kan harusnya Palestina terima kasih sama kita karena sudah kita bantu ya. Ini perspektif menarik ini, Ustaz. Harusnya kita yang berterima kasih. Kita yang berterima kasih. Kenapa? Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Beliau pernah berkata, "Sami'tu Rasulullah." Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'atum bil inah." Kalau kalian sudah berjual beli dengan inah, jual beli riba. Wattaba'atum adnabal baqar. Kalian sibuk dengan peternakan. Dan hari ini itu yang menyibukkan kita. Wa raditum biz-zar'. Kalian juga sudah disibukkan oleh pertanian.
Terus kata Nabi, wa taraktumul jihad. Karena kesibukan duniawi ini, kesibukan kita mengejar dunia, pekerjaan kita, kita akhirnya meninggalkan jihad. Iya. Membela agama Allah, berkorban untuk agama Allah. Ya. Maka kata Nabi SAW, Sallatallahu alaikum dhullan. Allah akan timpakan kerendahan, kehinaan kepada umat ini. Umat ini banyak. Jumlahnya tidak kalah. Tapi kata Nabi, ya, gusaun ka gusa'is sain. Ya. Kita banyak tapi seperti banyaknya buih di lautan. Satu orang bisa menghancurkan buih tersebut. Ya. Ketika kita ini meninggalkan jihad, kata Nabi, Allah akan timpakan kehinaan, kerendahan kepada umat ini. La yanzi'uhullah. Allah tidak mengangkat kehinaan, kerendahan ini hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kita kembali kepada agama Allah, memperhatikan agama Allah, kembali mengkaji, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya menegakkan jihad dengan makna yang luas di tengah umat ini. Saudara kita di Gaza, Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, mereka sudah mewakili kita. Iya. Dan karena semangat ini pula lah yang mereka miliki, Allah tinggikan mereka. Masya Allah. Jadi pelajaran dari Gaza ini bahwa mereka melakukan satu kewajiban yang harusnya umat semua lakukan. Beliau atau mereka-mereka di sana melakukan itu. Dan seperti biasa Ustaz di episode 1, di dalam sejarah Baitul Maqdis yang panjang, bahkan mungkin ada istilah ardul jihad. Ya, bahwa Baitul Maqdis sendiri adalah bumi jihad. Karena saking jihad itu selalu hidup. Bagaimana selain di Gaza hari ini, ternyata pada sirah nabawi, pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, jihad itu selalu ditampakkan, dikobarkan, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Salah satu PR kita hari ini, kewajiban kita hari ini, menumbuhkan kembali semangat jihad, semangat tadhiyah, pengorbanan, semangat memberi untuk agama Allah di tengah kaum muslimin. Agar ya, kecintaan kepada dunia ini, kecintaan kepada jabatan, kekuasaan, posisi, kedudukan tidak menghalangi kita untuk membela hak, membela kebenaran, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika umat ini sudah bergejolak, bergemuruh semangat jihad, maka insya Allah kemenangan itu Allah akan turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit Ustaz Ridwan, kita flashback di Perang Badar. Masya Allah. Bagaimana mencekamnya kondisi Perang Badar. Nabi keluar tidak untuk berperang di awal. Hanya untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Sehingga dengan jumlah yang tidak banyak, hanya dengan 300 orang, hanya dengan 2 onta, maaf, 70 onta, 70 onta, dengan 2 kuda. Konteksnya mencegat ini karena memang Quraisy sebelumnya juga mengambil harta kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin cegat? Jangan lupa ketika kaum muslimin hendak hijrah ke Madinah, berapa banyak dari kaum muslimin akhirnya tidak bisa, ya, harta mereka dirampas, bahkan bukan cuma harta, anak mereka juga dirampas. Properti mereka tidak bisa mereka bawa. Ya. Jadi konteks keluarnya Rasul tadi sebelum perang Badar itu adalah untuk menegakkan keadilan. Keadilan, mengambil apa yang mengambil sebagian apa yang sudah dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, yang saya ingin katakan bahwa kan Nabi tidak membayangkan akan ada benturan dengan orang-orang Quraisy. Dan ternyata orang-orang Quraisy ketika mereka diprovokasi bahwa dagangan mereka yang tidak sedikit itu, hampir tidak ada orang Quraisy kecuali punya dagangan di sini. Ketika mereka diprovokasi bahwa dagangan mereka hendak dicegah, mereka mengirim 1000 pasukan lengkap dengan persenjataannya. Memang sudah siap perang. Ya, dengan Abu Jahal yang dengan kesombongannya mengatakan la narji', kita tidak akan pulang hatta narida ma'a Badar, sampai kita sampai di sumur Badar. Kita sembeli onta di sana, kita nyanyi-nyanyi di sana, kita akan minum khamr di sana, hatta tahabunal arabu ilal abad, sampai orang Arab itu takut, ya, gentar dengan kita sampai seterusnya. Nabi tahu beratnya kondisi. Orang kafir Quraisy datang dengan jumlah 3 kali lipat dengan persenjataan, persiapan yang jauh lebih lengkap. Nabi keluar dengan sahabatnya hanya dengan 300 sahabat dengan perlengkapan yang tidak banyak. Jauh. Ya. Tapi apa yang akhirnya membuat Nabi SAW tetap maju dengan
pasukan yang lebih sedikit, logistik lebih sedikit. Karena Nabi yakin, Nabi sudah tahu, Nabi telah yakin bahwa yang dia bawa ini, 300 ini walau jumlahnya sedikit, adalah orang-orang yang sudah berjihad, siap berjihad, berkorban untuk agama Allah. Masya Allah. Dari mana Nabi tahu? Jadi sebelum Nabi sampai dari Madinah, sebelum sampai di Badar, dan Nabi sudah mengetahui bahwa orang-orang kafir Quraisy itu datang ke Badar, ya, dan ini benturan pasti akan terjadi. Kalau mereka tidak dihalangi di Badar, mereka akan datang ke Madinah. Iya, iya. Nabi berhenti, musyawarah dengan sahabat. Iya. Nabi ingin tahu seperti apa semangat jihad, semangat juang yang ada dalam pasukan 300 ini. Iya. Kalau ini tidak punya semangat jihad, Iya, iya. oh ini nggak mungkin bisa menghadapi 1000 pasukan yang 3 kali lipat jumlahnya. Akan berbeda sikap Nabi juga. Akan berbeda juga sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi setelah Nabi mengecek musyawarah, dan tujuan musyawarah ini mengetahui kesiapan sahabatnya. Nabi berdiri di depan sahabat menyampaikan seperti ini beratnya kondisinya. Maka Nabi meminta asyiru, berikan pendapat kalian wahai sahabatku. Berdiri Abu Bakar, berdiri Sayyidina Umar, berdiri sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang lain memberikan masukan-masukannya yang semua mendukung Nabi. Tapi Nabi masih mengatakan asyiru alai, berikan pendapat kalian. Karena yang ngomong ini baru kaum muhajirin. Ya, memang kaum muhajirin, masya Allah. Muhajirin sudah berkorban. Ya, pengorbanan mereka sudah tidak diragukan meninggalkan negeri mereka, kota Makkah, datang ke Madinah. Betul. Ya. Tapi kan ini masih orang muhajirin. Nah, maka Nabi terus mengatakan asyiru alai, berikan saya pendapat kalian. Berdiri seorang sahabat, Al-Miqdad ibn Amr, yang kata-katanya itu semakin menambah semangat Nabi, yakin bahwa orang-orang yang dibawa ini memang orang yang siap berjuang. Orang-orang yang Allah tumbuhkan semangat berjihad, berjuang di jalan Allah dalam diri mereka. Berdiri Al-Miqdad ibn Amr berkata, ya Rasulullah, majulah. Seperti yang Allah perintahkan kepadamu. Demi Allah, kami tidak akan pernah mengatakan kepadamu seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Masih ingat apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa? Idhab anta wa rabbuka faqatila. Inna hahuna Qaidun. Berangkatlah engkau Musa dengan Tuhanmu berperang, kami duduk di sini. Kata Miqdad, ya Muhammad, ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Yang kami akan katakan adalah, pergilah engkau Muhammad dan Tuhanmu berjihad, inna ma'akuma mujahidun muqatilun, kami akan bersamamu, akan berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu membuat Nabi semakin bersemangat. Tapi Nabi masih menarik. Nabi masih mengatakan asyiru ilai. Apa pendapat kalian? Sampai di sini, salah satu pembesar Ansar merasa sepertinya Nabi menginginkan pendapat mereka. Karena yang tadi-tadi itu baru muhajirin rata-rata. Sepertinya Nabi menunggu komitmen mereka. Nabi ingin mengetahui seperti apa semangat mereka yang akan dibawa. Terlebih bahwa memang kaum Ansar ini, penolong Nabi di kota Madinah, komitmen mereka pada Bai'atul Aqabah adalah menjaga Nabi di dalam kota Madinah. Sementara saat itu kondisinya mereka berada di luar kota Madinah, berada di Badar, artinya mereka di luar ikatan. Artinya ketika mereka mau pulang ya itu hak mereka. Tidak melanggar perjanjian. Tidak melanggar perjanjian dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdiri Sa'ad ibn Mu'adz, ka'annaka tu'iduna ya Rasulullah. Sepertinya engkau menginginkan kami ya Rasulullah. Kata Nabi, "Na'am." Ya. Nabi ingin tahu seperti apa semangat jihad para Ansar. Muhajirin tadi sudah diperlihatkan. Maka Sa'ad ibn Mu'adz mengatakan, imdi ya Rasulullah, majulah ya Rasulullah, seperti yang Allah perintahkan kepadamu. Seandainya, ya, beliau katakan, aman nabik, kami sudah beriman kepadamu. Ya. Wasaddaqna, kami sudah membenarkanmu. Dan kami sudah menjadi saksi apa yang engkau bawa adalah benar. Majulah ya Rasulullah. Seandainya di depan kita terhalang oleh lautan, lalu kemudian engkau masuk ke dalam lautan, la khudna ma, kami akan masuk bersamamu, dan tidak ada satu orang pun dari kalangan Ansar yang tertinggal satu orang pun. Ya. Mendengar ini, Allahu Akbar. Inilah yang membulatkan, semakin menguatkan Nabi untuk kemudian maju ke Badar, menegakkan agama Allah. Dan yakin bahwa insya Allah Allah akan menangkan agamanya. Kenapa? Yang membersamainya seperti pasukan-pasukan Jalut. Seperti pasukan-pasukan Talut yang jumlah mereka kecil berhadapan dengan Jalut, tapi akhirnya Allah turunkan kemenangan. Masya Allah. Jadi kisah semangat jihad ini, itu kisahnya Rasul ini muncul dari para
pasukan justru saja. Betul. Jadi memang kita sebagai kaum muslimin semangat jihad itu tidak menunggu dari hanya siapa yang mau memimpin kita. Betul. Jadi harus dipupuk dari para umatnya. Iya. Ya. Dan saya rasa satu penghalang tadi Ustaz, penghalang jihad itu adalah dunia Ustaz. Betul. Jadi peternakan, pertanian, jual beli. Nah, ini kan semua dunia. Ini kayaknya relevan atau langsung nyambung dengan hadis tentang wahan Ustaz ya. Iya. Ya, jadi hubud dunia, sedangkan cinta dunia tapi takut mati. Sedangkan mati ini kan jihad ini. Iya. Jadi memang hubud dunia ini memang akan menghalangi jihad. Iya. Ya. Jadi masyarakat bagaimana Ustaz bisa menumbuhkan semangat jihad itu ke dalam perjuangan Baitul Maqdis ini. Khususnya kita tidak menunggu pemimpin, bagaimana kita ini Ustaz? Ya, kembali kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena iman para sahabat itu dibentuk dari kedekatan mereka dengan Quran. Yang kedua, iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kembali membuka sejarah-sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para salaf itu berkata, kunna na'lamu maghaziya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu itu tahu, pelajari peperangan-peperangan Nabi kama na'lamu surata minal Quran. Seperti mereka belajar Quran. Jadi seperti kita hafal Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq. Ya, umat-umat terdahulu, generasi terbaik umat ini itu mempelajari sejarah Nabi, peperangan-peperangan Nabi seperti kita hari ini mempelajari surah-surah pendek di dalam Al-Quran. Sayangnya, ya. Jadi memang ditumbuhkan cerita Maghazi ini memang di Surah Nabawi itu rata-rata kisah tentang peperangan-peperangan Rasul untuk memupuk itu saja. Dan hari ini Gaza, Masya Allah, melihat perlawanan itu di hadapan mata mereka. Ya. Dan Alhamdulillah kita hari ini dari Gaza langsung live, atau mungkin di hari itu juga kita bisa melihat bagaimana sikap perlawanan para mujahidin. Jadi kita punya dua sumber yang harusnya memupuk jihad kita, dari Sirah Nabawi dan juga dari Gaza. Ya, bahwa ternyata ruh jihad itu bukan hanya sekedar dongeng di kitab-kitab kita, ya, tapi juga hidup di dalam pernah hidup di masa dulu di Sirah, dan hidup juga di hadapan mata kita hari ini. Betul. Ini satu pelajaran luar biasa Ustaz, dari Gaza. Insya Allah kita akan menggali lagi banyak, tidak banyak saja. Kita di Ramadan ini hanya ada 4 episode insya Allah. Tapi insya Allah kita akan ambil 4 pelajaran terbaik insya Allah. Dan yang kedua ini tentang jihad. Oleh karena itu kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Umar Maka, jazakumullah khair Ustaz, atas mengupas rahasia Gaza ini, yang kita semua para penonton harus mengambil pelajaran jihad ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita terhalang oleh hubud dunia tadi. Dunia adalah justru seharusnya menjadi alat untuk jihad kita, bukan penghalang jihad kita. Dan insya Allah bersama Spirito Pakso dan bersama Gaza, insya Allah kita akan mewujudkan itu, bagaimana apa yang kita miliki, apa yang Allah titipkan pada kita bisa menjadi alat untuk jihad kita di Indonesia, di masyarakat kita, maupun dalam pembebasan Baitul Maqdis insya Allah. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam The Secret of Sumud setiap hari Jumat bersama guru kita Ustaz Dr. Umar Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله عز وجل اليوم في مؤسسة سبورت فاقصى أتممنا هذه المبادرة المباركة الطيبة في إفطار 1000 صائم في شمال قطاع غزة. فأبناء شعبنا يستحقون الكثير منا، فنسأل الله عز وجل أن نكون دائما عطاء ومعطائين إلى أبناء شعبنا في شهر رمضان وفي
من أرض غزة المباركة نشكر مؤسسة سبيرت أوف أقصى اللي كانت اليوم موجودة معنا في هذا الإفطار الراقي والرائع لأهل المجوعين والمشردين في قطاع غزة اللي بيسكنوا في هذه الخيام. نقول لهي المؤسسة بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. Mari bergabung, Ramadan bangkitkan Gaza, sempurnakan keberkahan bulan suci dengan menjaga tanah suci bersama Palestina.